Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekalian, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama seperti biasa kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa membuka hati kita, membuka segala kebaikan yang ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in tabi'in tabi'at tabi'in syuhada wa shalihin bil malaikati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ينجم ذاتنا الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap penjelasan-penjelasan dari kita Profesor di surah Al-Ma'un ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka yang ingin dilihat orang. Wa yamna'unal ma'un. Dan menolak memberikan pertolongan. Ayat 4 terakhir, 4 ayat terakhir yang isinya juga dalam kita selalu diterangkan bagaimana surah ini diajarkan oleh berbulan-bulan, gak naik-naik ke surat yang lainnya karena saking padatnya. Kalau prinsip kita membaca satu ayat, kita tahu maknanya dan kita belum mengamalkan, belum naik ke berikutnya, surat ini menjadi sangat berat. Tapi kalau sekedar menjadi pengetahuan, tidak terlalu besar kita pertimbangkan pengamalannya, mungkin bisa cepat. Tapi beliau punya gagasan lain bahwa surat ini sangat mendasar karena terkait dengan kesejatian kita beragama. Jadi kesejatian, bukan kedustaan, kesejatian kita beragama, bukan beragama yang bohong-bohongan gitu. Orang yang
agamanya otentik, yang sejati, itu kita bisa temukan karakteristiknya di surat ini. Oke, ya. Kita baca penjelasan beliau dulu. Pada ayat ini Allah mengingatkan kaum beriman yang rajin sholat agar tidak berperangai seperti yang mendustakan hari pembalasan. Sebab sholat yang dilakukan dengan benar akan merubah sikap acuh terhadap peduli, peka batinnya terhadap jeritan dan kepintangan masyarakat dalam segala bentuknya. Yang rajin sholat tapi hatinya tidak terpanggil untuk menyantuni yang papa, seperti yang mendustakan hari pembalasan, yang tidak percaya bahwa segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, sholat yang mereka lakukan dinilai tidak berfungsi penuh. Jiwanya tidak terdidik menjadi dekat pada tuntunan agama, yang rela mengorbankan harta demi tegaknya perintah Allah pada diri. Kalau sholat tidak berfungsi, bukan sholat yang salah, tetapi penghayatannya yang kurang. Kekhusyuannya dan pengakuan dosa yang sering diucapkan di hadapan Allah kurang membekas pada hati dan sikap. Ya, ini beliau menjelaskan tentang fawailul lil musallin, tentang orang-orang yang celaka. Kalau kita coba bandingkan dengan kata-kata wail yang lain, di Quran itu kita akan temukan banyak sekali kata-kata wail yang ikutannya apa. Itu nanti kita bisa komparasikan. Kecelakaan itu kira-kira objeknya atau subjeknya lah mungkin. Subjeknya itu siapa saja. Orang yang dianggap celaka dalam Quran itu siapa saja. Itu kan kita temukan beragam karakter orang yang dikategorisasikan oleh Allah sebagai orang yang celaka. Kalau di sini Allah mengatakan orang yang sholat pun itu bisa celaka. Itu di ayat lain. Itu kita temukan misalnya wailul lil mutaffifin. Dalam wailul likulli humazatil lumazah. Kita akan temukan itu. Jadi coba nanti Anda bisa analisis. Kira-kira wail-wail yang lain itu subjeknya, karakteristiknya seperti apa. Itu nanti kita akan temukan. Oh, orang yang celaka itu kira-kira begini. Nah, ini yang kita bisa komparasikan. Ayat-ayat antara berbagai ayat itu kita bisa saling menjelaskan ketika ada kedekatan lafaz. Nah, di sini yang ditunjuk sebagai orang yang celaka itu orang yang sholat. Dan orang yang terbiasa Allah pun itu bisa menjadi celaka. Kalau dia sholatnya itu nggak membekas. Tetapi ini bukan menjadi, ya sudah, kalau begitu nggak usah sholat sekali. Sholatnya celakaan. Bukan begitu pikirannya. Ya. Ini sekali lagi harus kita menggunakan logika aulawi. Logika kias aulawi. Kalau yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak. Jadi memang logika kita harus begitu. Maka yang harus kita ubah itu bagaimana supaya sholat kita itu tidak berkarakter yang dikategorikan sebagai celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ini, saya menangkap kesan makna yang Prof. Zaini Dahlan pesankan atau pahami dari an sholatihim sahun ini bukan orang yang kalau sholat itu lupa-lupa, itu bukan hanya sekedar itu. Tetapi orang yang sholatnya itu tidak berdampak baik kepada perilaku. Yang tadi beliau tuliskan, sholatnya tidak membekas. Tidak kurang membekas. Pengakuan dosa yang sering diucapkan di hadapan Allah kurang membekas pada hati dan sikap.
Jadi sholatnya itu tidak ada bekasnya dalam laku hariannya. Jadi lalai di situ, ya mungkin kenapa tidak membekas itu karena sholatnya tidak ada asar kekhusyuannya. Dia tidak apa namanya lalai ghaflah yang sholat tapi seakan tidak sholat. Sholat tapi rasanya tidak sholat. Karena dia mestinya menyambung ya dengan Allah. Ya. Kan kita pernah sampaikan, sholat itu dekat dengan kata silah. Yang dalam kaidah bahasa itu kedekatan lafaz itu menunjukkan kedekatan makna. Ketika sholat dengan kata silah, yang silah itu artinya menyambung, silaturahmi. Maka sholat itu sebenarnya menyambung hubungan kita dengan Allah. Nah kalau di sholat itu kita tidak ada hubungan itu, nggak ada ketersambungan kita dengan Allah, maka implikasinya adalah tidak ada bekas. Ada bekas pada laku tindakan kita. Ini nanti menarik ketika Imam Ar-Razi itu menjelaskan di surah berikutnya. Yang surah berikutnya ini kan surah apa namanya Al-Kautsar. Jadi surah Al-Ma'un itu surah Al-Kautsar. Itu beliau menjelaskan di Mafatihul Ghaib. Beliau menjelaskan, nanti kita bahas ya. Tapi secara ringkas begini. Al-Kautsar itu seakan menjadi jawaban dari Al-Ma'un. Itu kata Imam Ar-Razi. Karena isi dari Al-Kautsar itu sebenarnya obat, bukan obat ya, atau bagi jawaban terhadap di Al-Ma'un. Misalnya begini, Inna a'toina kal kausar. Ayat 1. Ini seakan-akan menjadi jawaban dari Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Karena kan beliau mengatakan begini, bukankah kami sudah memberikan kamu nikmat yang baik? Kenapa kamu masih mendustakan hari pembalasan dengan tidak peduli pada anak yatim, tidak mau berbagi kepada orang miskin, dan seterusnya. Jadi seakan-akan kata Imam Razi, surah ayat pertama dari Al-Kautsar itu sebagai jawaban dari Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Kemudian inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika. Ini menjadi jawaban dari sholat dari ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi seakan-akan maka sholatlah karena Tuhan. Jangan karena riya, jangan lalai dalam sholat. Nah itu Imam Razi menjelaskan begitu. Jadi munasabah baina surah. Keterkaitan antara surah Al-Ma'un dengan Al-Kautsar itu seakan Al-Kautsar itu menjadi jawaban dari Al-Ma'un. Kemudian ayat terakhir fasholli rabbika wanhar. Ada bukan ayat terakhir. Lanjutan dari itu fasholli rabbika wanhar dan berkorbanlah. Itu menjadi jawaban dari ayat terakhir dari Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ini penjelasan dari Imam Ar-Razi, pengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib itu, yang mencoba mengkaitkan antara surah Al-Ma'un dengan Al-Kautsar. Oke, kita kembali kepada penjelasan beliau, Prof. Zaini Dahlan di Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholat. Yang karena lalai dan ingin dilihat orang itu, dampaknya sholatnya tidak membawa. Oke, maaf, saya teruskan. Ya,
Jadi celakalah orang-orang yang sholat, yang karena sholatnya itu dia lalai, dan karena ada pamrih lain, bukan karena Allah. Tapi kita diingatkan juga hati-hati ya. Jangan sampai kita menjadi tidak beramal itu dengan alasan takut riak. Itu riak. Orang beramal takut riak itu menjadi riak. Misalnya saya tidak mau sholat di masjid takut nanti dikira riak. Itu riak. Ya, di kitab apa itu? Kitab Nasuhul Ibad itu ada itu. Jadi orang jangan disikapi ayat ini itu kemudian justru menjadi karena begini, keikhlasan itu harus dilatih terus menerus supaya nanti menjadi karakter. Orang pertama kali dia tidak mungkin tidak ikhlas atau pertama kali dia melakukan sesuatu pamrihnya itu lain. Tetapi seiring dengan terus menerus dia lakukan, itu akan tersingkir dengan sendirinya. Yang tumbuh adalah sikap yang tulus. Karena ketulusan itu akan juga terlihat dari keistiqomahannya. Dan itu juga memang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif seseorang. Anak kecil itu dia yang penting pembiasaan. Dia belum berpikir bagaimana dia memaknai, menghayati apa yang dilakukan. Tapi semakin lama dia sering melakukan itu, lama-lama dia akan menghayati dengan sendiri. Nah, karena itu kita tidak boleh beralasan saya tidak berjamaah atau saya tidak begini karena takut riya. Karena itu justru akan mendidik kita menjadi tidak akan pernah bisa berhasil. Jadi orang yang berhasil mengalahkan sesuatu itu ketika dia terus mengerjakan sesuatu, dia akan berhasil mengerjakan sesuatu, memperbaiki kesalahan itu ketika dia terus mengerjakan sesuatu. Bukan justru kita meninggalkan sesuatu. Saya kira ini makna yang bisa kita 6-7. Selain tidak peduli kepada yang harus dibantu, orang yang tidak terbina oleh sholatnya juga lebih condong bangga karena kaya dan terhormat. Harta yang dimiliki dianggap hasil murni usahanya. Tiada seorang yang berhak mengatur apalagi berbagi. Zakat dan sedekah dianggap pemborosan. Pemberian zakat atau sedekah menurutnya hanya mendidik bermalas-malasan dan bergantung pada orang lain. Kita nggak boleh punya pikiran. Kita ngasih 1.000 aja. Enggak, jangan nanti bisa kebiasaan itu. Nggak malas kerja. Orang di pinggir jalan yang masih 1.000 aja. Jadi tidak salah seorang memberikan sendiri zakat sedekahnya, tetapi untuk meningkatkan pengelola penyaluran pengawasan melalui badan zakat yang kini berkembang akan jauh lebih baik. Sehingga segala macam sedekah yang besar perannya tersalur dengan baik dan dapat mengikis segala bentuk kemiskinan. Jadi, beliau juga menekankan pentingnya sebuah lembaga yang mengelola zakat secara profesional. Zakat boleh saja diberikan langsung secara personal. Kita punya zakat, kemudian kita berikan kepada keluarga kita terdekat, itu boleh-boleh saja. Tetapi itu menghidupkan lembaga zakat, sehingga lembaga itu bisa berperan maksimal lebih luas, itu pentingnya. Maka keberadaan lembaga zakat sebagai penguat sistem sosial yang lain. Jadi, kita juga perlu topang lembaga-lembaga zakat. Dan itu memang tidak boleh tunggal. Tidak boleh ada monopoli lembaga zakat. Menurut saya tidak boleh ada monopoli. Saya sebenarnya cenderung kurang setuju ketika kementerian
pemerintah itu mengelola zakat tersentral satu tempat. Karena distribusinya nanti akan berat, distribusinya berat. Hanya ya mesti ada dibagi kepada lembaga-lembaga zakat yang lain, diberikan kemandirian mereka bersinergi untuk membantu masyarakat, sistem sosial yang baik. Kalau semua tersentral dalam satu tempat, mereka akan kewalahan juga mengelola zakat yang begitu banyak. Nah, sekedar laporan sebagai sentral bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia itu boleh saja. Artinya kita itu terangkum terpusat, ya. Tapi tidak harus semuanya terkumpulkan ke situ. Kalau semuanya terkumpulkan ke situ, itu malah justru nanti sasaran distribusinya, tasarruf itu menjadi tidak tepat. Menjadi tidak tepat. Ini kan di undang-undang zakat yang baru itu kan semua masjid dia menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Kalau mau berdiri menjadi lembaga zakat sendiri itu harus berbentuk yayasan sendiri yang mandiri dan seterusnya. Oke. Ada pengertian tersirat bahwa sikap acuh terhadap yang papa menunjukkan ketidakyakinan seseorang kepada akhirat dan janji Allah. Ia berusaha menghabiskan hasil usahanya sebelum ajalnya datang. Padahal yang mendermakan hartanya untuk meringankan derita sesama akan dibalas Allah dengan melipat. Kaum mukmin yang rajin sholat harus menghindari sikap yang demikian. Tiada orang yang menjadi miskin karena berzakat dan bersedekah. Demikian Rasul menegaskan dalam Islam memandang kemiskinan dalam segala bentuknya sebagai gejala sosial yang harus dikikis dan dihilangkan. Miskin rawan menjadi kufur, yang terbelenggu kemiskinan mudah tergoda imannya. Sedang zakat, sedekah dan infak yang dikelola dengan baik dapat menutup lubang kesenjangan itu. Perbedaan tingkat kesejahteraan tidak dijadikan batas pemisah, tetapi Islam menjadikannya jembatan penghubung dan garapan masyarakat dalam bentuk fardu kifayah agar tumbuh saling hormat dan berbudi. Memang keragaman, ada miskin, ada kaya, itu sunatullah yang nggak mungkin dihilangkan. Ila yaumil qiyamah, itu pasti masih akan ada. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kenapa itu harus orang muslim diminta bersemangat untuk mengentaskannya, menghilangkannya? Karena semaksimal apapun kita akan berusaha mengentaskan kemiskinan, bahkan menjadi mendidik diri kita, kemiskinan tetap pasti akan ada. Apalagi kita tidak peduli. Jadi bahwa itu menjadi sunatullah, miskinan, keberadaan kesenjangan miskin dan kaya itu sunatullah, itu bukan menjadi alasan bahwa kita kemudian tidak ada gunanya kita mengentaskan kemiskinan. Tidak, justru itu akan mendidik kita. Kan memang agama itu membina kita untuk terus menghadapi segalanya itu sebagai sebuah. Jadi kita dihadapkan kepada berbagai fakta yang itu semua itu adalah mendidik kita. Ini kalau diminta kita memilih, kita kan tidak ada yang mau memilih dalam kondisi miskin. Meskipun miskin itu sendiri itu jangan dipahami sebagai takdir saya miskin, ya bukan begitu. Kita menyikapi takdir itu juga bukan begitu. Taruhlah kita nanti sampai akhir hayat kita dalam kondisi miskin, yaitu takdir kita miskin. Tetapi saat kita menyikapi kemiskinan, itu Islam mengajarkan harus dengan semangat ikhtiar kerja keras. Jadi ada di satu pihak itu usaha semaksimal mungkin seakan-akan itu menjadi selesai dengan upaya kita, tetapi di sisi lain kita juga harus pasrahkan bahwa
semua itu dalam ketentuan Allah. Itu dua sisi itu harus kita temukan. Sisi Jabariyah dan sisi Qadariyah itu harus kita temukan. Maka terlalu Jabariyah juga nggak bagus, terlalu Qadariyah juga nggak bagus. Sisi Jabariyah dan sisi Qadariyah itu ketemunya memang nanti pada akhirnya di Sunni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Terlalu Jabariyah, terlalu kita seakan semuanya sudah ditentukan Allah. Kita tidak berbuat apa-apa. Iya di satu sisi. Tetapi kita punya sisi Qadariyah. Jadi Jabariyah dan Qadariyah itu harus bertemu di satu titik tengah. Tidak boleh berjalan sendiri. Di ekstrem satu posisi saja. Ini memang Islam itu tawasudnya di situ. Watak moderasi ya, kalau kita yang trennya. Watak moderasi beragama itu sudah dalam abrak. Berakidahnya ya di antara sisi Qadariyah dan sisi Jabariyah tadi. Itu yang kita bangun dari, karena itu implikasinya besar terhadap amalan kita. Nah, ini banyak hal yang bisa kita petik dari Al-Ma'un. Yang perlu diperhatikan, dalam Islam tidak ada pemisah antara takwa dan peduli kepada sesama. Kikir dan pamer harta atau kedudukan adalah sikap yang dicela agama. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersikaplah kasih sayang, kamu akan dikasihi dan disayangi. Jadilah yang pemaaf, kamu akan dimaafkan. Celaka yang tidak mengendalikan ucapannya, dan celaka yang berlanjut dalam dosa padahal ia mengetahui. Jami' Sakhir. Teks Arabnya ya. Bersikaplah kasih sayang, kamu akan dikasihi dan disayangi. Jadilah yang pemaaf, kamu akan dimaafkan. Celaka yang tidak mengendalikan ucapannya. Celaka yang berlanjut dalam dosa, padahal ia mengetahuinya. Kira ini sebagai penutup dari surah Al-Ma'un. Dan apa yang kita bahas dari penjelasan ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Saya kira itu yang perlu kita bahas. Kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah dan penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.